Selamat siang semua, kita ketemu di kelas Bahasa Inggris jurusan MSP. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang proses. Nah, seperti kita tahu bahwa proses itu kita jumpai di mana saja, kapan saja. Dalam kehidupan sehari-hari kita ngomongin proses, kita melakukan proses. Dalam bidang biologi juga ada proses, proses reproduksi, proses fotosintesis, proses yang menyebabkan pencemaran air dan lain sebagainya. Dan yang pasti pada setiap jurnal yang nantinya kalian pakai untuk nulis skripsi atau untuk membuat proposal dan lain-lain, pasti ada bagian yang menunjukkan tentang proses, yaitu bagian metodologi atau material and methods. Terus sekarang bagaimana kita tahu bahwa suatu kalimat atau suatu paragraf itu menjelaskan tentang proses? Nah, ciri-ciri dari suatu paragraf yang menunjukkan proses ini bisa kita lihat dengan mudah. Karena kita bisa melihat bentuk tulisannya, ada yang pakai nomor 1, 2, 3, ada yang pakai bullets atau pakai dot, ya, jadi ada dot 1, 2, 3 dan seterusnya, dan juga ada kata-kata yang menunjukkan tentang sesuatu yang berurut-urutan atau sesuatu yang in order. Apa arti dari proses? What is the meaning of process? Proses itu adalah several action or steps that are conducted in specific order, atau several stages that go in specific order. Jadi proses itu adalah sesuatu yang dilakukan secara berurut-urutan dengan urutan tertentu. Dan proses ini ada yang bisa dibolak-balik, tapi kebanyakan tidak bisa dibolak-balik. Dalam scientific articles, proses ini bisa kita jumpai di material dan methods, terus proses biologi, proses fisik, proses kimia, dan lain sebagainya, atau pada petunjuk atau guidance for doing something. Nah, untuk kehidupan sehari-hari, in our daily life, mungkin kalian bisa kasih contoh proses itu misalnya apa? Hampir semua yang kita lakukan, yang kita hadapi itu adalah suatu proses. Dari kalian bangun tidur, membersihkan diri, itu proses. Membersihkan tempat tidur juga proses. Membuat kopi, berdandan, belajar, mandi, bekerja di lab, itu semuanya adalah proses. Nah, contoh yang paling gampang, kalau kalian punya misalnya Indomie atau mie gelas, membuatnya tentu pakai proses kan? Tidak mungkin membuatnya tidak pakai proses. Nah, prosesnya di sini misalnya how to prepare instant noodle. Contohnya di sini misalnya kita pakai mie gelas. Tentunya kita harus melakukan sesuatu yang berurutan. Misalnya, first, put mie gelas into mug or glass, add seasoning. Second, pour hot water. Third, stir, leave it for 2 minutes. Fourth, mie glass ready to serve. Fifth, enjoy the noodle. And sixth, finish the warm soup. Nah, jadi urut-urutannya mulai dari naruh mie gelasnya, ditambah bumbu, ditambah air, dan lain sebagainya, sampai akhirnya di akhir proses mie-nya ini udah habis dimakan. Apakah bisa merubah urut-urutan? Apakah bisa melewatkan suatu tahap? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Tapi kebanyakan tidak bisa. Pada suatu artikel, bagaimana kita tahu bahwa artikel itu atau paragraf itu menunjukkan suatu proses? How do we know that a part of an article explaining about a process? The first one is the way of writing, number or bullet. Kalau number menggunakan nomor tentunya ada angka 1, 2, 3, 4 berurutan. Kalau menggunakan bullets tentunya ada dot atau ada bentuk-bentuk tertentu yang disusun berjajar ke bawah.
Atau bisa juga menggunakan A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau urut-urutan itu menggunakan nomor atau menggunakan A, B, C, D, itu biasanya sesuatu yang tidak bisa dibolak-balik atau tidak bisa di-skip, tidak bisa dilewatkan. Tapi kalau pakai bullets ada kemungkinan masih bisa dibalik atau mungkin masih bisa dilewati, tapi itu juga tidak mutlak. Nah, kalau kita melihat yang pakai nomor atau pakai bullets itu mudah. Tapi kalau kita membaca suatu artikel tidak menunjukkan nomor, tidak menunjukkan bullets, tapi menggunakan kata-kata. Nah, kata-kata ini menunjukkan chronological sequence atau menunjukkan sesuatu yang berurutan di paragraf. Nah, untuk menunjukkan sesuatu yang berurutan ini ada kata-kata yang khusus. Misalnya, kalau pakai istilah firstly, itu artinya yang pertama, nanti selanjutnya ada secondly, thirdly, dan seterusnya. Tapi bisa juga menggunakan beberapa kata, misalnya then. Kemudian followed by, started by, after that, before, later, in the beginning, the next, atau by the end of. Dan masih banyak lagi kata-kata yang lain. Nah, contoh yang sudah ada di slide kalian, misalnya how to get and reconstruct fossil. Jadi di situ Ibu cantumkan gambar bagaimana fosil ini yang masih terikat di batuan, kemudian dibungkus dengan semen putih dengan gips, dibawa ke lab, di lab dibersihkan, kemudian yang sudah bersih itu fosilnya dibentuk atau direkonstruksi. Jadi kalau kita katakan, kita bisa ngomong, firstly, the fossil is bonded in stone. Then, it is transported to laboratory. The fossil was then cleaned from attached stone. And the clean fossil was then reconstructed. Nah, misalnya seperti itu. Jadi Ibu menggunakan kata then, menggunakan kata firstly, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian lihat di slide kalian yang selanjutnya, itu ada gambar embryonic development of striped bass. Jadi ada gambar perkembangan embrio dari ikan striped bass. Kalau kalian perhatikan gambarnya dan kalian perhatikan arah panahnya, itu kelihatan dari induk, kemudian ada telur, kemudian telur berkembang menjadi embrio, embrio menjadi larva, dan larva kemudian menjadi ikan dewasa. Nah, itu semua adalah urut-urutan dan kalian bisa melihat penjelasan dari proses perkembangan embrio ikan striped bass pada teks yang Ibu cantumkan di slide selanjutnya. Jadi, pada artikel tersebut, di situ penjelasannya an example of sentences explaining the stages in the embryonic development of striped bass. Nah, kalian silahkan belajar untuk mengidentifikasi kata-kata mana yang menunjukkan bahwa itu adalah suatu proses. Jadi gunakan stabilo atau gunakan pena berwarna merah dan mulai kalian beri tanda mana kata-kata yang menunjukkan proses atau urut-urutan. Kemudian, setelah kalian tahu makna dari artikel tersebut, sudah paham urut-urutannya, kalian bisa menuliskan atau meringkas artikel tersebut dalam bentuk yang sederhana, menggunakan angka atau menggunakan bullets. Dan itu menunjukkan proses perkembangan embrio dari ikan striped bass. Jadi silahkan untuk ditulis.
Dan tugas yang kedua, kalian lihat ada gambar nasi goreng, ada gambar puding coklat, mie goreng, dan juga fried banana atau pisang goreng. Kalian pilih salah satu, kemudian coba kalian bikin urut-urutan kata. Bagaimana cara membuat makanan tersebut. Kalian tidak perlu bikin misalnya nasi goreng atau puding yang rumit, tidak, yang sederhana. Karena di sini kita hanya belajar bagaimana kita menjelaskan proses dalam bahasa Inggris. Jadi manfaatkan bullets, manfaatkan number, atau kalau kalian sudah bisa, bikinlah kalimat yang menunjukkan proses pembuatan makanan tersebut. Nah, Ibu juga kasih, itu ada contoh bagaimana bikin bubur kacang hijau, itu bisa kalian contek. Ya, ada yang dalam bentuk number, ada juga yang dalam bentuk kalimat. Nah, inilah penjelasan Ibu tentang proses. So, see you in a happy English class. Terima kasih.